Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tumbal Gede Orok. Cerita ini ditulis oleh Kang Acil, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tumbal Gede Orok. Munding Laya dan Mbah Jalak, mereka sangat kewalahan melawan Ajo dan Ustadz Fatih. Pundak Mbah Sugeng ada yang mencolek kembali. Kali ini ia tidak cepat memutar tubuh, tapi mencabut pedangnya. Dari pedangnya yang besar dan mengkilat, ia mengintip ke belakang. Tiba-tiba satu ingon melayang ke arahnya. Kepalanya sudah terkulai dengan darah hitam yang muncrat. Mbah Sugeng segera menghindar, kalau tidak tubuh makhluk itu bisa menimpanya. Saat dia menghindar, dari balik tubuh ingonnya yang sedang melayang muncul seraut wajah sambil tertawa. Mbah Sugeng terkesiap, ternyata Ajo bersembunyi di balik tubuh ingon dan langsung menghantamkan kepalan tangannya ke wajahnya. Mbah Sugeng tidak ada kesempatan menghindar. Kepala Mbah Sugeng seketika pecah dan langsung terpental kemudian terbakar. Eyang Sapu Jagat bergidik melihat itu, amarahnya meluap-luap. Namun ia juga sadar kalau yang dihadapinya bukanlah orang biasa. Sisakan satu, Jo. Kita butuh informasi. Ajo sudah di luar batas kesabarannya. Kepala Munding Laya dan Mbah Jalak sudah ada dalam genggaman tangan Ajo. Lalu Ajo membenturkan dua kepala itu hingga terdengar suara tulang remuk disertai teriakan kesakitan. Kini tinggal Eyang Sapu Jagat. Ia mundur melihat semua temannya menemui ajalnya dengan cara mengenaskan. Ajo tertawa bersamaan dengan menyatunya jelmaan ke dalam jasad aslinya. Ustadz Fatih nampak kelelahan, napasnya tersengal-sengal. Eyang Sapu Jagat bermaksud melarikan diri, tapi tiba-tiba sebuah totokan bersarang di beberapa bagian tubuh hingga ia kaku, seperti patung tak mampu menggerakkan tubuh. Nah, kalau sudah begini, bagaimana kalau kita panggang dia hidup-hidup, Ustadz? Jangan terlalu dolim, Jo. Alah, untuk manusia yang sudah bersekutu dengan iblis seperti dia, tidak ada siksaan yang pantas selain membiarkannya tetap hidup dalam kesakitan dan kepanasan. Mendengar itu, Eyang Sapu Jagat ingin meminta ampun tapi tak mampu bersuara. Ia sebenarnya sudah tahu siapa Ajo dan bagaimana kejamnya Ajo jika sudah marah. Ajo memang sudah dikenal banyak pendekar-pendekar golongan hitam sebagai pendekar golongan putih, tapi senang menyiksa orang jahat, terlebih mereka yang sudah bersekutu dengan iblis. Tidak, Jo. Tidak boleh berlebihan dalam memberi hukuman, karena pada saatnya nanti hukuman paling pedih dari Tuhan akan mereka terima. Kewajiban kita justru menasehatinya agar dia bertobat. Ajo tidak setuju dengan pendapat Ustadz Fatih, tapi ia tidak mau membantahnya. Akan ia lihat bagaimana cara Ustadz Fatih mengorek informasi dari makhluk setengah iblis seperti Eyang Sapu Jagat. Sementara itu, Ilham terus berlari menyusul Kang Deden yang membawa Sri. Namun karena Ilham tidak memiliki ilmu meringankan tubuh dan tadi sempat tertahan oleh makhluk botak bernama Mbah Sugeng, ia ketinggalan jauh hingga akhirnya kehilangan jejak. Ilham terengah-engah mengatur pernafasan sambil terus berpikir ke arah mana ia harus mengejar Kang Deden. Ilham teringat pada Sri, hatinya bergetar. Kini ia sedikit tahu kenapa Sri tega meninggalkannya. Ternyata Kang Deden bersekutu dengan iblis dan mungkin saja Sri terkena ilmu pelet Kang Deden. Kurang ajar si Deden. Lihat saja, kalau ketemu aku tidak akan membiarkannya mati cepat. Ilham kembali berlari. Kini ia hanya mengikuti insting. Tentu saja sambil berusaha melihat jejak langkah kaki yang pasti itu jejak kaki Kang Deden.
Karena di hutan yang lebat dan lembab ini tidak mungkin dilewati manusia pada umumnya. Kang Deden menghentikan larinya ketika tiba di sebuah aliran sungai berair bening. Ia tersenyum kemudian melangkah menyusuri aliran sungai ke arah hulu. Meskipun di pundaknya memanggul tubuh Sri yang montok dan sedang hamil besar, tetapi dia seolah tidak sedikit pun merasa berat. 7 hari lagi aku akan menjadi manusia paling sakti dan paling kaya di dunia ini. Dan yang paling penting, aku akan abadi. Saat itulah aku akan membalas dendam pada semua orang yang pernah menghina aku. Deden teringat masa lalunya yang begitu menyakitkan. Malam itu Deden sudah bersiap dengan pakaian terbaiknya. Meskipun ia hanya seorang petani, tapi bisa dibilang ia sangat memperhatikan penampilan. Celana cutbray dan kemeja lengan panjang corak bunga selalu menjadi andalannya. Rambutnya ia sisir rapi. Kamu sudah siap, Den? Siap, Bu. Sang ibu tersenyum begitu melihat putranya. Kamu tampan, Den. Sang ibu pun membelai pipi Deden. Meskipun wajahnya hitam karena terbakar matahari, tapi Deden bisa dibilang tampan jika dibandingkan dengan teman-teman sebayanya. Deden juga terkenal rajin bertani. Ia menanam pisang, singkong, dan jagung di tanah peninggalan almarhum ayahnya. Tapi Den, apa kamu yakin Maharani akan menerima lamaran kita? Dia kan anak orang terpandang di desa kita. Yakin atuh, Bu? Lagi pula ibu tahu sendiri kan, Maharani beberapa kali berkunjung ke rumah kita ini. Bahkan sempat mengutarakan niatnya untuk menjadi istri Deden pada ibu. Perempuan setengah baya yang malam itu menggunakan sanggul dan kebaya berwarna merah itu tersenyum. Kalau Maharani sendiri, ibu tidak meragukannya. Tapi orang tuanya bagaimana, Den? Apa kamu pernah bertemu dengan Juragan Sugi? Tapi Deden yakin kok, Bu, semua kemauan Maharani akan dituruti oleh orang tuanya. Sebenarnya Ibu Tasmina merasa tidak enak hati. Ia ragu kalau lamarannya terhadap Maharani akan diterima oleh Juragan Sugi, orang paling kaya dan paling terpandang di desanya. Bahkan Juragan Sugi juga terkenal sangat dekat dengan pemerintah desa dan aparat yang berkuasa saat itu. Tapi demi menuruti keinginan putra satu-satunya, Bu Tasmina bersedia. Malam ini ia memberanikan diri untuk melamar Maharani. Karena dia pun bisa dibilang tidak miskin, bahkan jika dibandingkan dengan penduduk lain. Dia dan putranya bisa dibilang paling kaya, sawah dan ladangnya paling luas. Bahkan bisa dibilang hanya sawah dan ladangnya saja yang tidak bisa Juragan Sugi beli karena Deden tidak mau menjualnya. Pada suatu hari anak buah Juragan Sugi mendatangi rumahnya, memaksa Deden dan ibunya untuk menjual semua sawah dan ladang kepada Juragan Sugi. Namun Deden menolak dengan keras. Jangan bodoh, Den. Jika kamu menjual sawah dan ladangmu, kamu akan menjadi orang kedua terkaya di desa ini. Bahkan Juragan juga berjanji untuk membantumu agar menjadi kepala desa, untuk menggantikan Lurah Subarana yang telah berani menentang Juragan Sugi. Aku tidak mau jadi orang terkaya. Aku juga tidak ingin menjadi kepala desa. Aku cukup nyaman dengan keadaanku saat ini. Silakan kalian pergi. Anak buah Juragan Sugi nampak geram, tapi mereka sepertinya tidak diperintahkan untuk berlaku kasar. Mereka pun pergi. Deden dan ibunya mengantarkan dengan tatapan was-was, sebab mereka tahu siapapun yang berani melawan keinginan Juragan Sugi pasti hidupnya tidak lama. Sudah ada beberapa orang yang menjadi korban kekejaman Juragan Sugi. Pak Satrio, pemilik tambak ikan yang baru mulai kaya, ditemukan gantung diri di saung yang ada di tengah tambak ikannya. Sedangkan istrinya hilang entah kemana. Baru kemudian diketahui kalau istri Satrio ternyata ada di desa lain, di sebuah rumah yang juga milik Juragan Sugi. Ternyata istri Satrio diculik dan dinikahi secara paksa oleh Juragan Sugi. Kejadian mengenaskan juga terjadi pada Haji Kodir. Dia dan keluarganya ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya. Perampokan katanya. Anehnya setelah Haji Kodir dan keluarganya tewas, semua harta dan tanah milik Haji Kodir menjadi milik Juragan Sugi. Semua penduduk heran, tapi tidak ada yang berani meskipun hanya bertanya. Sebaiknya mulai hari ini kamu berhati-hati, Den. Itu pasti, Bu.
Tapi ibu gak perlu cemas. Dengan pusaka warisan almarhum bapak, Deden pasti bisa menghadapi mereka. Tapi Juragan Sugi licik, Den. Ibu tenang saja. Deden akan baik-baik saja. Rupanya kekhawatiran Bu Tasmina terjadi satu malam ketika Deden dan ibunya sedang menghitung uang hasil penjualan jagung. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari atap rumah, seperti ada yang menyiram pasir ke atas atapnya. Bulu kuduk Deden dan ibunya merinding. Itu suara apa, Den? Deden diam menahan nafas, memasang pendengaran lebih tajam, namun suara itu tidak terdengar lagi. Mungkin hanya suara kucing, Bu. Belum sempat Bu Tasmina bicara kembali, terdengar suara perempuan menangis dari teras rumah mereka. Suaranya begitu lirih menyayat hati. Bu Tasmina dan Deden saling menatap. Deden berdiri namun ibunya menarik tangannya. Jangan, Den, ibu takut. Tidak apa-apa tuh, Bu. Deden hanya akan mengintip dari celah saja. Akhirnya mereka mengendap-endap mendekati pintu. Deden mengintip dari celah pintu. Nampak sesosok perempuan berambut panjang dengan pakaian compang-camping duduk di teras membelakangi pintu. Siapa dia, Bu? Ibu mengenalnya? Bu Tasmina pun mendekatkan mata pada celah pintu dan seraut wajah mengerikan tepat berada di balik celah pintu itu. Bu Tasmina menjerit. Bu Tasmina menarik tangan Deden untuk mundur. Jantung Deden berdegup makin kencang ketika melihat pegangan pintu bergerak seperti ada yang akan masuk dari luar. Perlahan pintu terbuka, dan bila pintu terbuka dengan sempurna, nampaklah sosok wanita berwajah putih dengan mata merah menyala. Dari mulutnya tak henti-henti meneteskan liur seperti manusia yang sudah lama tidak makan melihat sajian nikmat di meja makan. Bu Tasmina tidak mampu mengendalikan rasa takut. Ia langsung ambruk. Makhluk menyeramkan itu melayang mendekati Deden. Juragan Sugi sudah mengizinkan aku untuk menyantap jantung kalian. Pergi kau, makan saja jantung juraganmu. Jantung Juragan Sugi tidak enak. Aku ingin jantung manusia baik-baik seperti kalian, karena akan membuat kekuatanku bertambah. Makhluk itu terus mendekati Deden hingga wajahnya hampir menempel di wajah Deden. Perut Deden langsung mual mencium bau busuk yang keluar dari mulut makhluk menyeramkan itu. Seandainya ia tidak ingat kepada ibunya, Deden pasti memilih untuk kabur. Makhluk itu menyeringai, memperlihatkan taringnya yang putih mengkilat. Tangannya terangkat, kuku tajam berwarna hitam siap merobek dada Deden. Di saat genting seperti itu, tiba-tiba sebuah keris melesat dan langsung menembus leher makhluk itu. Makhluk itu menjerit kesakitan. Darah hitam memuncrat dari leher yang kini tanpa kepala itu. Deden membuka mata. Ia melihat Kang Cecep berdiri di depan pintu. Pamannya sudah lama pergi sejak ayahnya meninggal. Mang Cecep. Cecep tak menjawab. Ia justru mendekati kepala makhluk itu, kemudian menusukkan keris tepat di tengah-tengah kening antara kedua matanya. Makhluk itu kembali menjerit. Asap hitam mengepul dari tubuh kepalanya. Baunya seperti tikus terbakar. Bersamaan dengan hilangnya asap berbau busuk itu, beberapa tetangga berdatangan karena mendengar keributan dari rumah Deden. Ada apa, Den? Deden menjawab dengan tarikan napas lega, lalu mengangkat ibunya ke atas dipan. Mang Cecep segera memijat beberapa titik di tubuh Bu Tasmina. Tak lama Bu Tasmina pun tersadar dan langsung tersentak. Para tetangga terkejut mendengar teriakan Bu Tasmina. Kang Jum dan Pak Karsa segera menghampiri Kang Cecep. Akang ada di sini. Kapan datang? Baru saja. Untung saya tidak telat. Kalau tidak, kakak dan ponakan saya pasti jadi korban kezaliman Juragan Sugi. Lagi-lagi manusia itu, ini harus dihentikan. Tapi siapa yang berani, Pak? Kita pikirkan bersama. Kalau perlu kita minta bantuan orang sakti untuk menghentikan kezaliman Juragan Sugi. Kang Cecep tahu siapa dan di mana bisa kita temukan orang sakti itu? Saya pernah mendengar ada kiai sakti di desa di balik gunung penganten. Tapi saya lupa siapa namanya. Baiklah, besok saya akan mencari kiai itu. Sementara itu, kamu pegang keris ini untuk jaga-jaga.
Ini keris warisan turun-temurun dari leluhur kita, Den. Sepertinya saat ini kamu yang lebih membutuhkannya. Semua warga menatap tanpa bicara sepatah kata pun. Tapi mereka semua pun setuju kalau Juragan Sugi memang harus segera dihentikan. Sebab manusia itu akan melakukan segala cara untuk membunuh siapapun yang berani menentang keinginannya. Ada sedikit harapan di hati para penduduk untuk terlepas dari kejahatan Juragan Sugi dan semua anak buahnya. Anehnya, semenjak kejadian malam itu tidak pernah terlihat anak buah Juragan Sugi berkeliling desa. Padahal biasanya tiap hari ada saja yang dilakukan anak buah Juragan Sugi yang membuat penduduk ketakutan. Pagi sekali Deden sudah pergi ke kebun. Hari ini dia akan memanen jagung dan singkong dan langsung menjualnya ke pasar. Beberapa warga pun sudah siap di halaman rumahnya. Mereka selalu bersemangat membantu Deden karena selalu mendapat upah yang layak. Tidak seperti kalau mereka dipaksa membantu panen milik Juragan Sugi, mereka tidak pernah mendapatkan upah yang layak. Matahari baru saja sejengkal menjauhi puncak Gunung Panganten. Tiba-tiba dari tanah lapang yang berada di tengah-tengah desa terdengar kentongan. Bukan kentongan tanda bahaya, apalagi kentongan tanda kematian, melainkan kentongan yang biasanya digunakan untuk mengundang warga kampung untuk berkumpul karena ada kabar yang baik. Deden dan beberapa warga segera menuju ke sana untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Benar saja, di sebuah tanah lapang para warga sudah berkumpul. Dari mulai anak-anak sampai kakek nenek ikut serta. Juragan Sugi berdiri di tengah-tengah didampingi seorang pria dan seorang wanita muda perawan. Deden menatap wanita itu tidak berkedip, jantungnya berdegup lebih kencang. Baru kali ini ia melihat wanita secantik dia. Siapa dia? Istri muda Juragan Sugi kah? Wanita itu pun melihat ke arah Deden dan tersenyum. Tentu saja Deden menjadi gugup. Wahai para penduduk, sengaja aku kumpulkan kalian karena hari ini aku ada kabar baik untuk kalian semua. Dan aku tidak akan banyak bicara. Pertama, setiap 3 hari sekali aku akan membagi-bagikan bahan makanan gratis pada siapapun yang berkunjung ke rumahku. Dan yang kedua, aku ingin kalian mengenal wanita cantik di sampingku ini. Dia adalah Maharani, anak tertuaku yang selama ini tinggal di kota dan kini pulang untuk mengabdikan diri di desa. Para penduduk sungguh berisik, banyak yang tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Bagaimana mungkin juragan yang pelit setengah mati tiba-tiba menjadi baik? Siapa tahu dia sudah tobat dan ingin menebus dosa-dosanya. Alah, mana bisa dia tobat? Dia kan sudah bersekutu dengan setan. Kalaupun dia benar bertobat, resikonya ya mati oleh setan sesembahannya tuh. Setuju, pasti ada maksud terselubung nih. Ya, tapi lebih baik kita manfaatkan dulu saja kebaikannya. Kapan lagi kita bisa mendapatkan bantuan gratis? Sementara Deden hanya mematung menatap Maharani yang semakin dilihat semakin menggoda. Membangkitkan gairahnya, dadanya bergemuruh menahan nafsu entahlah. Padahal Deden selama ini selalu mampu mengendalikan hawa nafsu. Bahkan ketika semua warga sudah bubar, Deden masih saja terpaku menatap Maharani. Dia baru sadar ketika Juragan Sugi mendekatinya. Deden, mulai sekarang mari kita bersama mensejahterakan penduduk desa kita ini, Den. Hanya itu yang diucapkan oleh Juragan Sugi, kemudian pergi. Maharani pun melangkah mengikuti Juragan Sugi, namun beberapa kali ia sempat menengok kembali ke belakang, melihat Deden yang masih saja terpaku. Maharani tersenyum sambil menggigit bibirnya. Hati Deden pun bergetar. Dugaan Deden tidak meleset. Kedatangannya disambut baik oleh Juragan Sugi dan Maharani. Mendapatkan sambutan yang hangat itu, Deden dan ibunya semakin berani mengutarakan maksudnya, yakni ingin melamar Maharani untuk Deden. Mungkin Maharani memang sudah ditakdirkan untuk jadi istrimu, Den. Karena aku yakin hanya kamu yang bisa memenuhi nazar Maharani. Nazar? Iya, Kang. Nazar itulah yang menjadi sebab sampai sekarang aku belum menikah.
karena sangat memberatkan pria yang ingin menikahiku. Mungkin Kang Deden pun akan mundur setelah mendengar nazarku. Tatapan itu sama seperti tatapan Maharani ketika terjebak di tengah hutan saat hujan sangat deras. Maharani dan Deden saat itu sama-sama mengumbar nafsu. Satu persatu kain yang menutupi tubuh indah Maharani terlepas. Selanjutnya Maharani memeluk erat Deden. Deden pun membalas pelukan Maharani tidak kalah erat hingga akhirnya mereka terkulai lemas dalam puas. Mata itu selalu membuat rindu dan cintaku padamu semakin dalam. Kalau boleh Kang Deden tahu, nazar apa yang pernah Maharani ucapkan? Dan apakah jika nazar itu tidak dilaksanakan, bisa mengakibatkan sesuatu yang buruk menimpa kita kelak? Dulu saya pernah bernazar hanya akan menikah dengan pria yang sanggup memberi mahar 100 ekor sapi dan 100 ekor domba. Sapi dan kambing itu harus dipotong sebelum akad. Lalu dagingnya harus dibagikan kepada seluruh warga sampai habis dan pengantinnya tidak boleh memakan sedikit pun. Apa? Deden cukup kaget mendengar nazar Maharani meskipun baik karena niatnya berbagi. Tapi 100 ekor sapi dan 100 ekor kambing itu bukan perkara mudah. Deden dan Bu Tasmina terdiam. Deden pasti sanggup, Neng Maharani. Deden pasti mau memenuhi mahar itu. Tapi tidak mungkin sekarang. Berilah Deden waktu untuk berusaha mengumpulkan mahar yang kamu inginkan itu. Maharani langsung menunduk, wajahnya menunjukkan kesedihan. Namun Juragan Sugi berusaha menenangkannya dengan membelai kepala Maharani. Sepertinya kamu memang harus bersabar lagi, nak. Sebenarnya Rani mau saja dan siap menunggu kapanpun Kang Deden sudah siap, Bu. Tapi Juragan Sugi, Bu Tasmina, merasa heran dengan gelagat Maharani yang tiba-tiba mengelus perutnya. Beda lagi dengan reaksi Deden, wajahnya menampakkan kecemasan. Sejak kita melakukannya siang itu, aku belum haid, Kang. Apa? Deden, kamu benar-benar sudah melakukannya dengan Maharani, Den? Astaga, bagaimana kalau dia hamil sebelum kamu menikahinya, Deden? Kenapa kamu tega melakukan itu pada seorang wanita? Deden, kau harus segera menikahi putriku. Aku tidak mau mempunyai cucu tapi tidak punya menantu. Kalau kau coba menghindar, maka bukan hanya kamu yang akan mendapatkan hukuman, ibumu juga akan merasakan akibatnya. Benar sekali. Kamu dan Maharani harus segera menikah. Kalau memungkinkan besok kalian harus resmi menjadi suami istri. Tapi mahar itu, jual saja semua tanah kita. Kalau kurang ibu masih punya perhiasan peninggalan nenekmu, daripada kamu membuat aib keluarga kita. Ibu lebih baik miskin daripada punya anak yang tidak bertanggung jawab atas dosa besar yang sudah dia lakukan. Saya ada ide, Bu. Apa itu, Juragan? Jual saja semua tanah dan harta kalian padaku. Toh nanti kalau kita sudah menjadi keluarga semuanya, akan saya wariskan pada Maharani. Sedang Maharani adalah istri Deden. Jadi sebenarnya kalian tidak akan kehilangan apapun. Deden dan Bu Tasmina saling menatap. Apa yang dikatakan Juragan Sugi bisa diterima pikirannya. Tapi kalau Kang Deden lebih sayang harta daripada Maharani, tidak apa. Maharani akan tetap menyayangi calon anak kita ini. Tidak, Maharani. Baiklah, mahar yang kau minta akan Kang Deden sediakan sesuai anjuran dari Juragan. Bagus, Deden. Ternyata kau cukup cerdas. Maka hari itu pun mulai dihitung semua harta kekayaan Deden untuk ditukar dengan 100 ekor sapi dan 100 ekor kambing jantan. Bahkan Juragan Sugi sampai mendatangkan sapi dan kambing dari desa-desa lain. Penduduk merasa heran pesta apa yang akan diadakan oleh Juragan Sugi sampai menyembelih hewan sedemikian banyak. Sebagai jagal, Juragan Sugi mendatangkan seorang pria berwajah hitam menyeramkan.
Deden dan ibunya tidak banyak tanya. Mereka duduk di atas panggung bersama Juragan Sugi dan Maharani. Deden dan Maharani duduk berdampingan. Setelah pemotongan selesai, aku akan menjadi milikmu, Kang Deden. Deden tersenyum. Ia sudah tidak sabar lagi ingin menikmati malam pertama bersama Maharani. Karena meskipun mereka pernah melakukannya, tetap saja kecantikan dan kemolekan tubuh Maharani selalu membuat Deden diburu nafsu. Di halaman rumah Juragan Sugi yang luas, kini berjajar sapi dan kambing yang sebentar lagi akan dipotong. Dan harus malam itu juga semuanya dipotong. Beberapa orang pengawal Juragan Sugi sudah bersiap. Penduduk berkumpul agak jauh ingin menyaksikan proses pemotongan itu. Maka tepat tengah malam saat purnama tiba-tiba menghitam, Juragan Sugi berteriak pada pria berwajah hitam yang di tangannya kini ada sebuah pedang. "Barda, sekarang!" Mendengar perintah dari sang juragan, Barda segera melompat dan membabatkan pedang besarnya pada seekor sapi. Kepala sapi itu langsung putus, darah muncrat dari lehernya. Butasmina dan Deden serta para penduduk yang menyaksikan itu ternganga. Ada juga yang bergidik ngeri sambil menutup matanya. Belum sempat semua menarik napas lega, sapi yang tadi terpotong lehernya pun masih melegu kesakitan. Pria berwajah hitam itu kembali bergerak, bahkan kini gerakannya semakin cepat. Pedang besarnya menebas satu persatu sapi dan kambing hingga kepalanya terputus. Darah membanjiri tanah lapang tersebut. Deden sampai tidak mampu berkedip menyaksikannya. Bahkan beberapa penduduk menjerit ngeri, seolah leher mereka lah yang ditebas oleh pria berwajah hitam itu. Tak sampai 1 jam, semua sapi dan kambing sudah terpotong tanpa kepala. Pengawal juragan yang lain sibuk mengumpulkan kepala-kepala binatang itu. "Sugi, korbannya tinggal 1 lagi. Mana kita harus menyelesaikan semuanya saat ini juga." "Sabar sedikit, Barda. Masih ada waktu. Kau kira aku bodoh?" Barda berdiri di tengah-tengah lapang. Tubuhnya bermandikan darah. Bau amis menyengat menguar. Para penduduk sampai menutup hidung dan beberapa pergi menjauh. Juragan Sugi berdiri kemudian mendekati Butasmina dan Deden. Matanya menatap tajam merah. "Dan ternyata hartamu hanya cukup untuk membeli 99 ekor sapi. Masih kurang 1. Jadi bagaimana, Juragan?" "Ibumu." "Maksud Juragan apa?" Juragan Sugi tiba-tiba memegang leher Butasmina dengan 2 tangan dan langsung melemparkannya ke arah Barda. "Ini yang 100. Barda tertawa. Dia melompat menyambut tubuh Butasmina yang melayang sambil menebaskan pedang besar tepat di lehernya. Kepala Butasmina terpisah dari tubuhnya. "Bajingan kau, Sugi!" Deden memaki. Dia berdiri hendak menghampiri jasad ibunya yang masih bergerak-gerak. Namun Maharani segera memegangi tangannya. "Semua sudah selesai, Kang. Biarkan ibumu berkorban untuk kebahagiaan kita malam ini." Aneh, Deden langsung bersikap lembut kembali. Ia hanya menatap jasad ibunya sekilas kemudian menatap Maharani dalam. Juragan Sugi kembali tertawa. "Gantung semua kepala sapi dan kambing itu di depan rumah warga, dan biarkan mereka memakan daging-dagingnya. Dan kepala Butasmina gantung di depan rumahnya sebagai peringatan kepada semua orang bahwa Juragan Sugi berkuasa di desa ini." Para pengawal segera melaksanakan perintah dari Juragan Sugi. Para penduduk yang menyaksikan itu semua bergidik ketakutan. Ternyata kebaikan Juragan Sugi akhir-akhir ini hanya untuk menipu Deden dan ibunya agar takluk di hadapannya. "Kasihan Deden, kita harus menolongnya, jangan sampai Deden pun ikut jadi korban." "Kau mau kepala kita putus?" Mereka hanya terdiam sambil menatap semua kengerian itu. Tidak ada pula yang berani beranjak dari tempatnya. "Mari kita lanjutkan pestanya, Maharani. Setelah ini kita akan abadi dan bahagia selamanya, selama dunia masih berputar." Mereka masuk ke dalam. Juragan Sugi memerintahkan kepada beberapa orang pembantunya untuk mengganti baju Deden dan Maharani. Tak lama mereka sudah mengenakan pakaian pengantin. Anehnya pakaiannya Maharani dan Deden gunakan adalah pakaian model zaman kerajaan dulu.
Juragan Sugi tertawa melihatnya. Beberapa orang pengawal Juragan Sugi membawa kepala Bu Tasmina ke rumahnya. Tanpa rasa ngeri atau takut, mereka segera menggantung kepala Bu Tasmina tepat di depan pintu masuk rumah itu. Kita akan pesta. Namun baru saja mereka hendak meninggalkan rumah, mereka mendengar suara wanita memanggilnya. Masuklah dulu, wahai pria-pria perkasa. Dua orang pengawal juragan itu menghentikan langkah, saling menatap lalu secara bersamaan memutar tubuh. Kaki mereka seperti melangkah dengan sendirinya masuk ke dalam rumah. Mata mereka terbelalak ketika melihat seorang wanita berkebaya merah dengan kain terbelah hingga pangkal paha tersenyum pada mereka. Bagaimana kalau kita berpesta di sini saja? Wanita itu membasahi bibir dengan lidahnya, sementara tangannya tak henti memainkan selendang merah yang mengikat pinggang rampingnya. Dua pengawal Juragan Sugi menelan ludahnya. Pasti wanita cantik. Kita akan berpesta di sini. Wanita itu tersenyum mundur beberapa langkah, lalu duduk di sebuah dipan bambu yang biasa digunakan Bu Tasmina merebahkan tubuh. Dua pengawal itu segera menghamburkan hendak menangkap wanita itu. Tunggu dulu, sabar. Lepaskan dulu baju kalian. Dua pengawal itu lupa segalanya. Mereka segera mengikuti apa yang dikatakan wanita itu. Tapi maaf, aku hanya bisa melayani salah satu dari kalian. Siapa yang terkuat di antara kalian, maka dia yang akan menikmati tubuhku. Spontan dua pengawal itu saling menatap tajam, lalu mereka mengambil senjata masing-masing bersiap sambil menyerang. Tapi sepertinya akan lama. Bersamaan dengan itu, dia mengibaskan selendang merahnya. Selendang merah itu melepas menebas leher dua pengawal. Suara teriakan kesakitan pun tersengat. Tidak sampai di sana, setelah melihat dua kepala menggelinding, wanita itu justru mengambilnya. Lalu dengan sangat lahap memakan dua kepala itu. Wajahnya yang tadinya cantik berubah menjadi sosok nenek mengerikan. Mulutnya berlumuran darah, namun setelah habis dia melahap dua kepala manusia itu, wujudnya kembali ke semula. Dia tertawa kemudian melayang mendekati pintu di mana tergantung kepala Bu Tasmina. Andai saja sejak dulu kau mau bersekutu denganku, Tasmina, kau tidak akan mengalami hal ini. Tapi baiklah, aku akan menyelamatkan putramu, lalu akan menjadikannya abdiku, sekaligus aku akan memanfaatkan dia untuk mencari tumbal untukku. Dan sebagai balasan dariku, dia pun akan abadi, serta apapun yang dia inginkan, aku Nyai Ratu Sinjang Larang akan mewujudkannya. Setelah berkata seperti itu, Nyai Ratu Sinjang Larang melesat, selendang merahnya mengembang seperti sayap burung besar. Deden terikat pada tiang ranjang, tubuhnya berlumur darah. Juragan Sugi dan Maharani berdiri di depannya tanpa sehelai pun kain menempel di tubuhnya. Mereka berdua menari-nari sambil sesekali cambuk yang dipegang oleh Maharani menghantam tubuh Deden. Bagaimana pesta ini, Deden? Bagaimana akibat kau berani melawanku? Maharani tertawa, dia mendapati Deden dan duduk di atas perut Deden. Sambil memutar-mutar cambuk, namun tiba-tiba sebuah asap merah menyeruak masuk melalui celah pintu. Juragan Sugi dan Maharani saling menatap, belum selesai keheranan mereka. Asap merah itu berkumpul menjadi satu dan beberapa detik kemudian menjelma sosok wanita cantik berkebaya merah bernama Nyai Ratu Sinjang Larang. Siapa kau? Ternyata kau masih ingusan sehingga tidak mengenalku. Kemudian Nyai Ratu Sinjang Larang menatap Maharani penuh kebencian. Wajah Maharani seketika memucat. Tatapan mata Nyai Ratu seolah mencongkel matanya, dadanya terasa sesak. Siapa yang berani melawanku, maka kepalanya akan aku jadikan santapan ingonku. Nyai Ratu Sinjang Larang melirik cepat, sorot matanya bergelombang, memancarkan kemarahan. Tanpa berkata apa-apa, tubuhnya terangkat hingga 1 meter. Juragan Sugi berteriak memanggil para pengawalnya. Kau akan menyusul mereka menjadi budak di kerajaanku. Juragan Sugi mundur mengambil pedang yang tergantung pada dinding kamar. Namun baru saja ia mencabut pedang, sebuah benda berwarna merah sudah menebas lehernya hingga terputus.
Maharani menjerit ngeri, wajahnya semakin pucat, kengerian belum berakhir. Nyai Ratu menyeringai kepadanya, mengambil kepala Juragan Sugi. Kemudian wajahnya berubah menjadi seraut nenek-nenek mengerikan. Maharani melotot, air matanya berlinang ketika melihat Nyai Ratu melahap kepala ayahnya. Deden pun sampai memejamkan mata melihat semua kengerian itu. Dia sudah pasrah jika makhluk itu juga memakan kepalanya. Tapi sebelum ia merelakan kepalanya, ia ingin melihat Maharani mengalami siksaan lebih dulu. Nyai Ratu mengelap mulut yang berlumuran darah dengan selendangnya, kemudian melayang mendekati Maharani, mengendus-endusnya lalu menatap Deden. Kau ingin balas dendam kepada wanita ini kan? Lakukan sekarang di hadapanku. Nyai Ratu Sinjang Lara mengibaskan selendang merahnya, angin berhembus menerpa tubuh telanjang Deden. Ikatannya segera terlepas, Deden bangkit. Ada yang aneh pada tatapannya kini. Ia melihat Maharani seperti seekor harimau kelaparan. Kemudian menyeringai dan langsung menubruk tubuh Maharani. Dengan menjijikan, Deden menjilati sekujur tubuh Maharani, menggigit-gigitnya hingga tubuh Maharani berlumuran darah. Maharani menjerit ketakutan dan kesakitan, tapi Deden sudah lupa siapa dirinya. Pengaruh jahat Nyai Ratu Sinjang Larang sudah menguasai jiwanya. Pesta malam pertama yang tadi sempat tertunda, kini Deden lanjutkan. Di depan Nyai Ratu, ia menggagahi Maharani dengan sangat keji. Nafsunya seolah tidak akan meredup. Dia baru berhenti ketika melihat Maharani tidak sadarkan diri. Deden menyeringai, mulutnya berlumuran darah. Nyai Ratu tertawa. Mulai malam ini, kau adalah abdiku, Deden. Kita akan saling bantu mewujudkan keinginan. Di mana tempat persembunyian kalian, ha? Kalian akan mati di tangan Nyai Ratu. Siapa Nyai Ratu itu? Hati-hati Ustadz, dia bukan lagi manusia. Ustadz Fatih tidak peduli dengan peringatan Ajo. Dia justru menyentuh telapak tangan ke dada Mbah Sapu Jagat, bermaksud untuk membersihkan Mbah Sapu Jagat dari pengaruh siluman. Namun apa yang terjadi? Justru Ustadz Fatih terpental terkena serangan Mbah Sapu Jagat. Ajo segera melompat, memegang tangan Mbah Sapu Jagat lalu menariknya sampai putus. Terdengar jerit kesakitan dari mulut Mbah Sapu Jagat. Ajo, jangan keterlaluan. Biar bagaimanapun dia manusia dan punya kesempatan untuk bertobat. Ajo mengeram. Andai tidak ada Ustadz Fatih, ia pasti sudah menyiksa Mbah Sapu Jagat seperti biasanya. Ajo tidak pernah membiarkan manusia-manusia zolim untuk mati dengan cepat. Ajo menarik nafas dalam, mengendalikan amarah yang meledak-ledak. Mbah Sapu Jagat mengerang kesakitan. Ajo menghampiri Ustadz Fatih yang berusaha bangkit sambil memegang dada yang terasa sesak. Ustadz nakal. Dibilangin jangan dekat-dekat, bandel. Begini kan jadinya. Makhluk seperti mereka harus diberi penderitaan agar merasakan bagaimana menderitanya orang-orang yang telah mereka bunuh, Ustadz. Biarkan Tuhan yang menghukum mereka, Jo. Ajo tidak ingin berdebat. Sesinting-sintingnya Ajo, dia selalu menghormati orang yang lebih tua darinya. Terlebih Ustadz Fatih adalah adik seperguruannya dari almarhum ayahnya. Tiba-tiba angin berhembus kencang, bau busuk menusuk penciuman. Ajo segera menutup jalan napas karena ia mendeteksi bahwa bau busuk ini mengandung kutukan. Langit malam yang hitam berubah menjadi merah menyala. Ajo dan Ustadz Fatih berdiri menatap dengan hati was-was. Meskipun Ajo sedang bergelar manusia tanpa rasa takut, tapi tetap saja hatinya bergetar karena pengaruh kekuatan hitam yang kini menyelimuti seluruh desa. Inilah kesaktian Nyai Ratu. Sudah cukup kamu ngoceh. Dengan cepat Ajo mencabut senjata kujang dan melemparkannya ke arah Mbah Sapu Jagat. Seketika itu juga terdengar jerit kesakitan. Beberapa detik kemudian jasad Mbah Sapu Jagat terbakar, menimbulkan bau yang sangat menyengat. Kita lihat apa yang akan diperbuat oleh Nyai Ratumu. Jangan sombong, Jo. Kita tidak boleh menganggap enteng siapapun lawan kita. Langit semakin merah menyala. Ajo menggenggam kuat pusakanya. Sedang Ustadz Fatih terdengar membaca ayat-ayat suci. Ajo menajamkan pandangannya ke langit. Itu bukan cahaya, Ustadz. Warna merah itu hanya kain berwarna merah.
Bersamaan dengan itu, cahaya merah yang ternyata adalah kain turun dengan cepat menutupi musola tempat berkumpul para penduduk. Terdengar jerit ketakutan, Ajo segera melesat. Cahaya putih dari pusaka kujangnya berkelibat, menimbulkan hawa panas. Namun baru saja kujang menyentuh kain merah, Ajo langsung terpental. Sudah aku katakan, senjatamu itu tidak ada apa-apanya bagiku, manusia sedeng. Ajo masih mengenali suara itu. Dia adalah wanita yang bertarung dengannya di rumah Kang Deden demi menyelamatkan Teh Eis. Ustadz Fatih mengalami nasib yang sama. Bahkan Ustadz Fatih sampai muntah darah karena tidak kuasa menahan kekuatan hitam dari kain yang ternyata selendang itu. Ajo berdiri meskipun masih terhuyung. Ia mengerahkan seluruh tenaga dalam ke tangannya. Kujang yang dipegangnya bergetar. Cahaya putih menyilaukan berkelibat, lebih besar dan panas dari sebelumnya. Dengan kekuatan penuh tenaga dalam, Ajo kembali melesat ke arah selendang besar yang menutupi seluruh bagian musola. Namun belum sampai, tiba-tiba selendang itu lenyap. Andai tidak segera menarik serangannya, pasti musola itu sudah hancur oleh kekuatan dahsyat Ajo Sedeng. Sudah dapat dipastikan semua yang ada di musola akan menemui ajal. Ajo melesat ke atas, mencari-cari kemana selendang itu pergi, namun hanya kegelapan yang ia lihat. Ajo kembali turun cepat menghampiri Ustadz Fatih, kemudian memberikan beberapa totokan di tubuh Ustadz Fatih untuk menghentikan darah yang terus keluar dari mulut sang Ustadz. Belum reda kekhawatiran Ajo pada Ustadz, ia dibuat heran oleh para penduduk dalam musola yang sama sekali tidak terdengar suaranya. Ajo segera mendekat dan membuka pintu. Astaga! Ajo menahan napas ngeri, dadanya sesak, matanya berkaca-kaca demi melihat pemandangan yang terpampang di depannya. Sementara itu, Ilham terus berjalan tidak tentu arah di dalam hutan. Aku akan menemukanmu, Sri. Sambil melangkah, ia terus menebaskan mandau pada semak-semak yang menghalangi jalan. Ilham berhenti di bawah sebuah pohon besar untuk mengatur nafas. Tiba-tiba dari atas pohon melesat sebuah bayangan kuning dengan embusan angin yang membuat wajahnya menggigil. Ilham terkesiap, ia menjatuhkan tubuh ke tanah sambil menebaskan mandau ke arah bayangan kuning itu. Namun Ilham dibuat terkejut. Jelas sekali mandaunya tepat mengenai bayangan kuning itu. Bayangan kuning bahkan terbelah menjadi dua, namun justru bayangan kuning itu kini melesat kembali ke arahnya. Makhluk apa lagi ini? Ilham membanting, kini ia tidak berani menebas bayangan kuning itu karena pasti bertambah banyak dan semakin merepotkan. Siapa kau? Kenapa ada di tempat ini? Kau yang siapa? Kenapa tidak ada pasal langsung menyerangku? Di ufuk barat, sinar fajar mulai menyeruak. Putih mulai mengusir hitam di langit. Anehnya bayangan kuning itu bergerak mulai melemah, lalu hilang. Ilham terkapar, nafasnya tersengal. Semesta menyelamatkanmu. Pasti kau orang baik. Siapa kau? Tidak perlu tahu siapa aku. Lebih baik jelaskan kenapa kau ada di hutan ini. Apakah kau kaki tangannya Nyai Ratu Sinjang Larang? Ilham tertegun. Ia sama sekali tidak mengenal nama yang baru saja disebutkan wanita berbaju kuning itu. Wanita itu mencabut sebuah trisula dari balik bajunya yang gombrong. Aku tidak tahu siapa itu Nyai Sinjang Larang. Atau jangan-jangan kau sendiri anak buah si Deden manusia laknat itu. Deden. Dia telah menculik seorang wanita bernama Seri dari desa. Sebelum membawa Seri lari, dia telah membunuh mertuanya sendiri. Jika benar ceritamu, maka dapat aku pastikan kau bukan bagian dari Nyai Ratu Sinjang Larang. Bahkan mungkin kau salah satu korbannya. Namaku Embun, dan sepertinya musuh kita sama jika dilihat dari korbannya. Maksudmu? Embun melemparkan sebuah kendi karena melihat Ilham masih terengah-engah. Ilham menangkapnya karena tahu lemparan itu bukan lemparan membahayakan. Ilham segera duduk untuk menenggak air dalam kendi itu, sementara Embun duduk di bawah sebuah pohon menyandarkan tubuh dengan mata terpejam. Sangat mengerikan. Perempuan-perempuan muda dengan perut buncit tergantung di langit-langit gua.
Tepat di bawah mereka tersimpan rumput kering. Suara lirih menyayat hati terdengar dari bibir wanita itu. Sebuah bayangan hitam melesat ke dalam gua dan berdiri tegak di atas sebuah batu hitam paling besar yang memanggul tubuh seorang wanita berperut besar. Deden tertawa dengan keadaan tanpa busana. Sri diikat tangannya lalu digantung. Sama seperti wanita lain, Deden menamai tempat itu Goa Geti Orok karena di sanalah bayi-bayi yang baru saja terlahir ditumbalkan kepada Nyai Sinjang Larang. Deden kemudian mengambil sebuah kendi lalu menyiramkan isinya ke tubuh Sri. Seketika tubuh Sri berlumuran darah. Bau amis menguar memenuhi seluruh goa. Sri menjerit lirih. Bersabarlah sebentar. Setelah kalian melahirkan, maka hidup kalian pun akan abadi dan menjadi abdi Nyai Ratu Sinjang Larang. Seorang wanita yang tergantung tiba-tiba menjerit. Deden tertawa. Lihat kawanmu itu. Wanita berambut keriting itu terus menjerit, mengeluarkan segenap tenaga dan jatuhlah seorang bayi tepat di atas rumput kering. Deden tertawa, matanya memerah. Dia melompat dan hanya dengan sekali tebasan, tali yang mengikat tangan wanita itu putus. Wanita itu jatuh tepat di samping bayinya. Nyai Ratu, aku persembahkan darah dagingku untukmu. Bersamaan dengan itu, angin berhembus membawa bau busuk yang menyengat. Cahaya merah menerangi Goa Geti Orok. Cahaya itu kemudian berkumpul menjadi wujud sekarang wanita cantik berselendang merah. Wanita itu menatap jabang bayi yang baru lahir seperti seekor anjing kelaparan melihat daging. Wanita berambut keriting itu sudah tahu apa yang akan terjadi. Dia berdiri dengan kakinya yang gontai. Wanita itu hanya tersenyum melihatnya. Di sini tidak ada yang bisa menolong kalian. Wanita berambut keriting itu mundur hingga punggungnya menyentuh dinding batu, lalu memutar tubuh tanpa semua duga. Ia langsung membentur-benturkan kepalanya ke dinding batu. Darah muncrat terlihat robekan menganga di kepala wanita itu. Namun rupanya Nyai Ratu sadar dengan apa yang akan terjadi jika wanita itu mati. Dengan sekali kibasan, selendangnya melesat mengikat wanita itu. Kau tidak boleh mati. Aku butuh jasad bernyawa. Kemudian wujud Nyai Ratu berubah menjadi asap merah dan melesap masuk melalui mulut dan hidung juga telinga wanita itu. Selendang merah pun jatuh. Wanita yang tadi hampir sekarat itu tiba-tiba menjadi beringas. Matanya menyala, lidahnya menjilati darah yang mengucur dari keningnya sendiri. Lalu adegan mengerikan pun terjadi lagi di gua. Wanita itu mengangkat bayi yang baru lahir itu. Tangisan bayi itu begitu menyayat hati. Lalu mulai memakannya sedikit demi sedikit, dari mulai tangan, kaki, perut dan terakhir kepala bayi yang masih ranum itu menjadi santapan terakhir. Hening, semua wanita yang tergantung memejamkan mata tak sanggup melihat kengerian itu. Sementara Deden justru tertawa puas. Tiba-tiba seorang wanita yang tergantung dengan kaki di atas berteriak, Kang Deden, dendamu padaku sudah terbalaskan. Tolong hentikan kekejamanmu. Mereka tidak bersalah. Siksa saja aku seumur hidup untuk memuaskan dendammu. Deden mendekati wanita itu. Tentu saja aku akan menyiksamu, Maharani, sehingga setiap lubang pori-pori di tubuhmu memohon kematian. Wanita yang tengah dirasuki Nyai Ratu Sinjang Larang melangkah mendekati Deden dan Maharani. Tepat ketika korban sudah mencapai 99 bayi, maka kau akan terbebas, Maharani. Terbebas dari sisi manusiawimu. Kau akan menjadi abdiku yang paling sakti di antara semua abdiku. Tiba-tiba terdengar auman harimau bergema dari arah hutan. Meskipun cukup jauh, namun getarannya mampu menggoncangkan Goa Geti Orok. Deden tersentak kaget, bahkan kekuatan auman itu seolah mampu mengeluarkan paksa Nyai Ratu Sinjang Larang dari jasad wanita tumbalnya. Wajah Nyai Ratu Sinjang Larang pun terlihat kaget sekaligus menampakkan kekhawatiran. Dia mengibaskan selendang merahnya. Auman harimau terdengar kembali. Kini wajah Nyai Ratu Sinjang Larang berubah ke wujud aslinya. Seorang nenek-nenek bongkok dengan wajah dipenuhi belatung. Dengus napasnya mengeluarkan bau busuk. Melihat itu semua terkesiap kaget termasuk Deden.
Ia kini tahu bahwa wanita cantik yang setiap kali sudah makan bayi lalu bercinta dengannya adalah sosok nenek-nenek menjijikan. Mau bodas? Tidak mungkin. Dia sudah lama moksa bersama Prabu Siliwangi. Setelah mengatakan itu, Nyai Ratu Sinjang Larang melesat kabur dari goa. Bau busuk menyeruak ketika selendang merah Nyai Ratu berkibar. Deden, aku tunggu kau di Istana Merah. Baik, Nyai Ratu. Deden selalu tunduk setiap kali mencium bau busuk yang keluar dari kibasan selendang merah Nyai Ratu. Sebelum pergi, Deden kembali mendekati Maharani. Maharani, jangan cemburu ya. Setelah kita mempunyai kekuatan sendiri nanti, kita musnahkan Nyai Ratu. Lalu kita nikmati keabadian dan kebahagiaan selamanya. Najis, kau masih belum sadar juga Maharani. Aku lakukan semua ini karena aku sangat mencintaimu. Maharani menjerit, dari telinganya mengucur darah. Deden kemudian menjilati darah itu lalu tertawa. Ketika pertama kali Maharani dibawa ke goa ini oleh Deden, dia pikir kalau hidupnya akan segera berakhir. Maharani sudah pasrah. Maharani juga menduga dia akan mengalami siksaan seorang diri. Tapi ketika hampir setiap hari Deden membawa seorang wanita muda cantik, lalu menggagahi wanita itu di depannya, sejak saat itu dia tahu bahwa penderitaannya akan sangat panjang. Satu persatu wanita yang dibawa Deden pun hamil, dan hal yang lebih mengerikan pun dia saksikan dengan mata kepala sendiri. Setiap kali ada wanita yang melahirkan, sosok siluman berbaju merah yang disebut Nyai Ratu segera merasuki wanita yang baru melahirkan itu, kemudian memakan hidup-hidup bayi tersebut. Anehnya, meskipun sering dia digagahi oleh Deden, tapi dia tidak jua hamil. Meskipun dengan itu dia sangat bersyukur karena Maharani tidak bisa membayangkan kalau dirinya harus memakan anaknya sendiri. Deden secara berkala datang ke goa yang dia namai Goa Geti Orok, dan setiap datang ia selalu membawa seorang wanita muda yang cantik. Terkadang wanita yang dibawanya sudah hamil tua dan siap melahirkan, sehingga setiap minggu ada saja wanita yang melahirkan. Maharani baru tahu di kemudian hari kalau Deden diberi ilmu pengasihan tingkat tinggi oleh Nyai Ratu, sehingga bukan hal sulit baginya mendapatkan wanita cantik sebagai tumbal. Demi mewujudkan dendam dan cita-citanya, Maharani juga dijanjikan kesaktian dan keabadian jika tumbal sudah mencapai 99 bayi. Deden selalu membuat satu garis lurus di wajah Maharani setiap kali satu bayi menjadi tumbal keganasan Nyai Ratu. Itulah yang menyebabkan wajah Maharani berlumuran darah. Deden sengaja melakukan itu untuk semakin membuat Maharani semakin menderita. Sedangkan kekuatan dari Nyai Ratu membuat Maharani tetap bertahan hidup meskipun selalu mengeluarkan darah. Hampir 2 tahun berlalu sejak Maharani dibawa ke gua ini. Maharani terpejam merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Entah kapan penderitaannya ini akan berakhir, atau mungkin memang tidak akan pernah berakhir karena setelah 3 kali lagi Deden membuat goresan di wajahnya, genap sudah 99 bayi menjadi korban. Dan kini sudah tersedia 1 wanita, berarti hanya tinggal 2 lagi. Maka tujuan Deden akan tercapai. Maharani yakin besok atau lusa Deden akan datang lagi membawa wanita yang sebelumnya sudah ia hamili. Istana Merah merupakan gua yang berada di balik sebuah air terjun yang dikenal sebagai Curug Panganten. Sebuah air terjun yang indah dan masih sangat alami. Air terjun itu jatuh dari lereng sebuah gunung bernama Gunung Putri, sebuah gunung Merapi aktif yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Gunung Putri juga menjadi tujuan banyak pendaki, meskipun setiap tahun selalu ada 7 orang pendaki yang hilang dan tidak pernah ditemukan. Tapi daya tarik Gunung Putri dan Curug Panganten begitu kuat sehingga meskipun sudah banyak memakan korban, tetap saja banyak para pendaki yang berusaha menaklukkannya. Istana Merah memang istana gaib, hanya orang-orang yang punya mata batin tingkat tinggi yang bisa melihatnya. Sedangkan menurut penglihatan orang awam, Istana Merah hanya sebuah goa eksotis yang menarik untuk dikunjungi. Tapi semenjak beberapa pendaki melihat ular besar berkepala merah keluar dari gua itu, maka gua itu dinyatakan terlarang untuk dikunjungi. Deden berlari ke arah selatan dari Goa Geti Orok sebelum tengah malam.
Ia harus tiba di Istana Merah untuk menjalani ritual sebagai pelengkap syarat untuknya mendapatkan kekuatan dan keabadian. Oleh Deden, air terjun itu tidak terlihat sebagai air terjun berair deras, namun merupakan gerbang sebuah istana berwarna merah. Pada tiang di sisi kiri dan kanan, sebuah kepala tertancap di ujungnya. Tapi bagi Deden itu bukan hal mengerikan, melainkan sebuah pemandangan yang indah. Deden merapal sebuah mantra yang pernah diajarkan Nyai Ratu. Gerbang merah itu mulai bergerak. Deritnya sangat keras, bahkan tidak jarang penduduk desa yang berada di kaki gunung pun mendengarnya. Sehingga banyak cerita beredar bahwa suara itu adalah suara terbukanya gerbang istana siluman. Setiap kali derit itu terdengar, maka mereka harus menyiramkan air garam dan menaburkan kupasan bawang putih di depan pintu dan jendela, agar siluman yang keluar ketika gerbang itu terbuka tidak bisa mengganggu mereka. Sebenarnya mitos itu tidak sepenuhnya salah, karena memang benar setiap pintu gerbang merah terbuka selalu ada makhluk tak kasat mata yang keluar. Namun makhluk tak kasat mata itu bukan siluman, melainkan arwah para pendaki yang hilang di Gunung Panganten. Tak lama setelah suara derit gerbang terbuka, para penduduk pun mendengar suara gamelan yang sangat merdu, seperti sedang ada sebuah pesta pernikahan. Itu pun tidak sepenuhnya salah, karena pada saat suara gamelan terdengar, saat itulah Deden dan Nyai Ratu Sinjang Larang bercinta sambil dikelilingi para dayang dan arwah-arwah penasaran. Pesta itu baru berakhir ketika fajar mulai menyeruak mengusir hitamnya langit malam. Saat itulah Deden menjelma menjadi seorang pria yang sangat tampan dan menggoda untuk semua wanita. Deden tersenyum, ia melangkah santai menuju sebuah desa yang terletak di sebelah selatan Gunung Panganten. Sebuah desa bernama Cibodas yang masih sangat asri dan indah. Tak heran karena ketika ingin mencapai desa itu harus menyusuri jalan setapak yang membelah hutan rimba. Penduduk desa Cibodas memang jarang keluar dari desa kecuali ada hal-hal yang mendesak. Mereka bertahan dan menikmati ketentraman dari hasil bumi yang ada di desa mereka. Namun semenjak Deden tinggal di Cibodas, banyak kejadian aneh terjadi. Deden yang dikenal sebagai pedagang kain dari kota bahkan sampai menikahi 5 wanita di sana. Anehnya wanita yang dinikahi Deden akur-akur saja dan sangat manut pada Deden. Meskipun 3 kali peristiwa aneh dan mengerikan sedikit membuat penduduk curiga pada Deden. Ketika 3 istri Deden kesurupan ketika sedang hamil tua dan menghilang entah kemana. Deden memang pintar bersandiwara, ia pura-pura mencarinya sampai berhari-hari. Dan ketika kembali ke desa, ia hanya membawa baju istrinya yang hilang sudah berlumuran darah. Padahal yang sebenarnya terjadi, Deden mengutus anak buah Nyai Ratu untuk menculiknya. Bahkan pada satu waktu Deden pura-pura bertarung dengan para penculik sampai terluka. Begitu juga cara Deden ketika berada di desa Haurungambang. Sayangnya rencana Deden kala itu mampu digagalkan oleh Ajo Sedeng. Deden pun tidak tahu kalau kembalinya dia ke Cibodas kali ini pun sudah ditunggu Ajo Sedeng atas petunjuk dari Aki Sukri. Ajo sedang tidak dapat menahan amarah dan sakit hati ketika melihat semua warga yang berlindung di musola sudah tidak bernyawa dengan kepala hilang. Musola yang seharusnya bersih dan suci kini dibanjiri darah, jasad-jasad tanpa kepala bergelimbangan. Ajo berteriak sekencang-kencangnya disertai tenaga dalam. Siapapun kau, aku pasti akan menemukanmu. Dan aku berjanji akan memaksamu sebagaimana kau telah membunuh manusia-manusia yang tidak berdosa. Sejenak suasana menjadi hening, namun tiba-tiba Ajo dan Ustadz Fatih dikejutkan dengan auman harimau menggema di 8 penjuru angin. Ajo langsung bersiap dengan kujang tersilang di depan dada, bersiap menunggu apapun yang akan dihadapinya. Sedikit pun Ajo tidak gentar, tapi hingga beberapa saat tidak ada yang terjadi. Suasana tetap hening. Ketika fajar mulai menyingkirkan hitamnya warna langit malam, Ajo dan Ustadz Fatih segera menguburkan jasad para warga dengan semestinya. Bahkan Ustadz Fatih berjanji akan menunggui kuburan itu selama 40 hari untuk berjaga-jaga, karena dikhawatirkan arwah para warga bangkit dan gentayangan. Setidaknya mereka harus mati dengan tenang dan ditempatkan di tempat semestinya, Jo.
Ajo mengangguk. Ia segera pulang untuk bertanya tentang apa yang terjadi pada Aki Sukri, orang tua yang memiliki penglihatan batin sangat kuat. Kemudian, oleh Aki Sukri, Ajo disuruh datang ke desa Cibodas. Di sana kau akan mendapatkan petunjuk yang akan mengantarkanmu pada makhluk bergelar Nyai Ratu itu, Jo. Di Cibodas, Ajo menyamar menjadi orang gila, memakai baju gombrong penuh tambalan, menari dan menyanyi tidak karuan. Ajo bahkan rela menjadi tontonan anak-anak kecil di sana. Sial, kenapa aku merasa nyaman menjadi orang gila? Tapi bukankah puncak kewarasan yang paling tinggi justru ketidakwarasan? Tapi bagaimana aku bisa mengetahui wanita muda dan cantik yang sedang hamil tua? Kalau aku bertanya, bisa-bisa aku justru dikira mau nyulik. Aki Sukri kadang bikin repot. Setelah bernyanyi dan menari menghibur anak-anak di desa itu, Ajo duduk di bawah sebuah pohon di pinggir jalan desa. Di seberangnya sebuah warung nampak sepi. Namun baru saja Ajo berdiri, dia melihat seorang pria yang tidak asing berjalan santai mendekati warung itu. Ajo pun segera menutupi wajahnya dengan rambut dan langsung menari sambil meracau. Padahal ujung matanya terus menatap pria itu. Ternyata maksud Aki Sukri petunjuk itu adalah manusia terkutuk bernama Deden. Ingin sekali ia langsung menyerang dan menghajar Deden yang dari wajahnya nampak tenang seolah manusia tanpa dosa. Tapi jika Ajo melakukan itu, maka dia akan kehilangan jejak lagi. Lagi pula Ajo merasakan ada kekuatan hitam yang mengikuti Deden. Pria setengah baya penjaga warung segera membungkus sesuatu. Buat istrinya, Kang? Iya, Ki, aku terburu-buru hingga tidak sempat membeli oleh-oleh untuk istri tercinta. Semoga saja istri-istriku tidak marah meskipun hanya dibawakan makanan dari warung Aki. Setelah menerima 3 buah bungkusan dari Aki penjaga warung, Deden segera pergi. Hanya sekilas dia melihat Ajo yang sedang ngobrol dengan pohon pisang. Deden tersenyum sinis melihatnya. Aku tidak boleh membunuhnya. Aku harus mencari tahu dari mulut busuknya siapa Nyai Ratu. Aku harus menumpas siluman binal itu. Ajo melangkah mendekati warung. Kini dia tidak lagi berpura-pura gila. Ia duduk di bangku dan segera memesan air minum. Sayangnya semua makanan yang ada di warung itu sudah habis dibeli Deden. Banyak uangnya dia, Ki. Siapa sih? Aki cuma tahu namanya. Dia Deden, orang kota yang punya 5 istri di desa ini. Sayangnya sebuah kejadian membuat 2 istrinya menghilang dan sampai sekarang belum ditemukan. Padahal 2 istrinya itu sedang hamil tua. Hidup kadang memang tidak adil ya, Ki. Aku yang sampai sekarang selalu ditolak jika ingin menikahi wanita. Di sisi lain ada pria yang bisa menikahi 5 wanita dalam waktu yang hampir bersamaan. Aku harus berguru pada dia, Ki. Kalau boleh tahu rumahnya yang mana ya? Aki penjaga warung itu segera menunjukkan rumah Deden tanpa curiga apapun, meskipun kakek itu bilang gak tahu malam ini dia tidur di rumah istri yang mana. Mungkin di istri yang hamilnya paling tua, Ki. Bisa jadi rumah Imas adalah rumah paling ujung di desa ini, langsung berbatasan dengan lereng bukit. Ada yang tidak biasa di desa Cibodas malam ini. Tentu saja bukan karena gerimis yang tiba-tiba turun. Padahal ini masih musim kemarau, tapi para penduduk mencium bau amis dari tetesan gerimis malam ini. Para penduduk merasakan ketakutan yang sangat. Mereka lebih memilih bersembunyi di balik selimut sambil memasang pendengaran, seolah sudah punya firasat bahwa malam ini akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Ajo beberapa kali terdengar menggerutu pada nyamuk yang mengerubutinya. Maaf, kenapa sih? Aku tidak sengaja mengganggu tempat kalian. Tolong jangan gigit aku dulu. Kalau mau minum darah, boleh. Tapi jangan pakai gatal. Sudah 1 jam lamanya Ajo bersembunyi di kolong sebuah rumah panggung, tapi yang ditunggu-tunggu belum juga tiba. Jangan-jangan manusia terkutuk itu malah sedang bermesraan dengan istrinya, sementara aku di sini bermesraan dengan nyamuk. Tiba-tiba Ajo mendengar langkah kaki di jalan desa.
Bukan melangkah, tapi lebih terdengar seperti orang melangkah dan menyeret kakinya. Ajo mendengus bahwa Amis kini bercampur bau mayat busuk. Ajo segera menggunakan ilmu tenaga dalam untuk berjaga-jaga kalau bau itu mengandung kutukan. Meski tidak semenyengat bau yang ditimbulkan dari selendang Nyai Ratu, tapi tetap saja perutnya mual. Yang membuat Ajo heran, suara langkah itu menuju ke rumah yang kolongnya ia pakai untuk bersembunyi. Dia berhenti tepat mengelilingi rumah itu. Ajo mengintip dengan mengeluarkan kepala dari kolong. Namun Ajo tersentak karena tepat ketika dia mengeluarkan kepala, sebuah wajah menyeramkan sudah ada di depan wajahnya. Spontan Ajo memukulnya. Setan jelek, kau membuatku kaget. Makhluk menyeramkan itu langsung terpental dan terkapar. Wajahnya yang menyeramkan semakin menyeramkan karena pecah oleh pukulan Ajo. Terpaksa deh kalau sudah begini. Ia segera keluar dan berdiri tegak menantang makhluk-makhluk menyeramkan itu. Baru beberapa detik Ajo berdiri. Pintu rumah terbuka, Deden keluar dan langsung menyeringai pada Ajo. Betah banget diam di kolong. Oh, jadi kau tahu sejak tadi aku berada di kolong. Kenapa kau tidak menyuruhku masuk, Deden? Dasar tuan rumah tidak punya etika. Malam ini kau harus mati. Sudah sering aku diancam begitu, tapi sampai sekarang aku masih hidup. Jangan-jangan kau yang akan mati. Tapi sebelum mati, sebaiknya kau panggil dulu Nyai Ratumu, biar aku berantas sekalian. Mendengar kata Nyai Ratu diancam, makhluk-makhluk menyeramkan itu seperti marah. Mereka menyeringai memperlihatkan taringnya yang tajam. Tapi Ajo bukannya takut, justru dia mengejek makhluk-makhluk itu dengan bersikap meniru gerakan makhluk-makhluk tersebut. Dalam hati Ajo menghitung jumlah makhluk-makhluk tersebut. Banyak juga, bisa lama ini urusan. Lagi-lagi aku merindukan si Kusen. Ajo kemudian merapalkan mantra sambil membuat gerakan memutar tangan. Angin berembus pelan kemudian membentuk pusaran angin. Hal menakjubkan pun terjadi. Dari pusaran angin itu berloncatan sosok yang sangat mirip dengan Ajo, baik wajah dan pakaiannya. Ajo pun tertawa. Kalian pasti senang kan akhir-akhir ini sering aku undang untuk main-main?